Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman Al-Malik. Bagaimana kabar kalian hari ini? Us harap semuanya sehat ya. Pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar tematik tema 6 subtema 1 PPKN mengenai aturan di sekolah. Let's go teman-teman. Minggu lalu, kita sudah belajar mengenai Pancasila, dari sila pertama hingga sila ke-5. Kali ini, kita akan belajar aturan yang ada di sekolah. Sebelumnya, kita harus tahu apa itu aturan. Aturan adalah tindakan yang harus dipatuhi dan dilaksanakan. Kita harus mematuhi aturan dimanapun kita berada, termasuk di sekolah. Aturan ini, teman-teman, dipatuhi oleh semua warga sekolah. Di antaranya ada siswa, ada guru, ataupun ada karyawan lain yang ada di sekolah. Nah, aturan ini jika tidak dilaksanakan akan mendapatkan hukuman. Iya, yang melanggar aturan itu akan mendapatkan hukuman. Nah, Us punya 3 contoh aturan yang ada di sekolah teman-teman. Us yakin pasti kalian tahu lebih dari 3 ya. Tapi sekarang Us jelaskan contoh 3 saja teman-teman. Yang pertama, datang ke sekolah sebelum bel berbunyi. Misalkan bel itu berbunyi pukul 7. Sehingga kalian harus sudah sampai di sekolah sebelum pukul 7. Ataupun jam setengah 7 boleh. Atau mungkin yang rajin, ada mungkin yang sudah datang di jam 6. Karena jika kalian terlambat, kalian akan mendapatkan hukuman teman-teman. Kalau zaman dahulu itu hukumannya berat teman-teman. Ada yang berdiri dengan 1 kaki, tapi untuk yang sekarang itu tidak diperbolehkan ya teman-teman. Jadi kalian harus melatih diri lebih disiplin lagi. Kemudian yang kedua, memakai seragam dengan rapi sesuai jadwal. Misalkan hari Senin pakainya putih merah. Juga ada mungkin kegiatan upacara. Jadi kalian harus membawa perlengkapan seperti topi ataupun dasi. Dan yang biasanya lupa teman-teman, antara kaos kaki teman-teman biasanya ya. Kaos kaki harusnya putih, pakai hitam. Harusnya hitam, pakai putih, seperti itu ya. Nah, itu harus kita biasakan teman-teman, harus disiplin. Senin ingat pakai baju apa? Pakai itu. Kaos kakinya apa? Pakainya juga yang sesuai. Misalkan olahraga juga harus bawa baju olahraga. Ataupun ada kegiatan lain, ada ekskul, juga harus bawa baju ganti. Seperti itu ya. Kemudian nomor 3. Contoh nomor 3 adalah membuang sampah pada tempatnya. Iya ya, nggak boleh buang sampah sembarangan karena bisa menyebabkan lingkungan kita menjadi kotor, menjadi tidak sehat teman-teman. Lanjut ya teman-teman. Aturan ataupun tata tertib itu sama ya teman-teman. Memiliki tujuan. Apa tujuannya? Untuk menciptakan keadaan yang aman, nyaman, sehingga semua kegiatan dapat berjalan dengan lancar, berjalan dengan baik. Seperti contohnya saat kita daring teman-teman. Mungkin ada yang tidak sengaja mencet Us jadi peserta ataupun mematikan mic-nya Us. Nah, itu menyebabkan apa teman-teman? Pembelajarannya menjadi terhambat. Us kan kadang tidak tahu PPT-nya sudah jalan apa belum, itu tidak terlihat teman-teman. Apalagi kalau mic-nya tiba-tiba dimatikan, Us juga tidak tahu teman-teman. Jadi, adanya tata tertib itu digunakan agar kegiatan pembelajaran itu lancar. Makanya di awal pembelajaran Us juga katakan, jangan ada yang bermain tombol, jangan ada yang mencet-mencet, agar pembelajaran kita berjalan dengan baik, teman-teman. Ayo, siapa yang suka mencet-mencet tombol? Gak ada ya, jangan diulangi ya teman-teman. Us berharap semua Al-Malik itu disiplin, semua Al-Malik taat dengan tata tertib. Nah, tata tertib ataupun aturan juga berguna untuk
kalian teman-teman. Yang pertama adalah menciptakan kedisiplinan. Jadi, yang misalkan yang biasanya bangunnya kesiangan jam 8 karena ada daring, kemudian kalian harus bangun lebih awal, harus sudah mandi, harus sudah makan, dan sudah ready jam setengah 8 ataupun jam 8 kurang ya teman-teman. Nah itu akan menjadikan kalian disiplin. Yang pertama awalnya mungkin bangunnya siang, jadi harus bangun pagi, jadi rajin mandi, jadi rajin melakukan kegiatannya di pagi hari. Kemudian ada membentuk karakter siswa. Maksudnya gimana, Us? Membentuk karakter siswa? Maksudnya ini, salah satu contohnya tadi karakter disiplin. Ada juga karakter apa teman-teman? Kalau kalian teman-teman, karakter yang berkaitan dengan agama teman-teman. Yang biasanya mungkin jarang mengaji, ada yang mungkin tidak pernah sholat duha, karena pembelajaran sering ucapkan atau ingatkan sholat duha terlebih dahulu ya teman-teman. Jangan sampai lupa. Nah itu menjadikan kalian tertib teman-teman, jadi sering sholat duha, jadi rajin sholat wajibnya rajin, sholat sunnahnya rajin, ataupun mungkin sampai ada yang puasanya rajin gitu ya. Adanya tata tertib itu seperti itu. Ada juga menciptakan karakter yang mandiri teman-teman. Yang misalkan karena daring kan beberapa teman-teman ada yang daring sendiri, ada yang masih ditemenin mamah. Nah, itu ada yang mungkin mamah tiba-tiba harus kerja pagi-pagi, kalian harus dari sendiri. Itu juga menciptakan sikap mandiri ya, harus bisa sendiri, harus mungkin maamnya harus maam sendiri, nggak boleh disuapin karena mamah buru-buru bekerja, seperti itu untuk karakter. Kemudian yang ketiga, menciptakan suasana belajar yang kondusif ya. Udah contohkan tadi, pada saat pembelajaran ada beberapa aturan, misalkan nggak boleh rame, nggak boleh telat, nggak boleh menyontek, nggak boleh berantem sama teman-teman yang lain. Nah, itu juga aturan agar kegiatan belajar itu berjalan dengan lancar, tidak ada yang rame sendiri, ataupun tidak ada yang berantem, tidak ada yang menangis. Jadi, bisa menyampaikan pembelajaran dengan lancar, dan kalian juga akan menerima pembelajaran dengan baik. Yang keempat, teman-teman, membiasakan siswa hidup teratur. Maksudnya gimana, Us? Iya, seperti contoh Us yang sebelumnya, hidup teratur, bangun pagi karena sudah harus sekolah, kemudian menggunakan seragam, jadi disiplin, rapi, kemudian sudah selesai daring mendapatkan tugas, juga harus langsung dikerjakan ya teman-teman ya. Hidup teratur, jadi bangun pagi, sudah sarapan, sudah mandi, belajar, terus mengerjakan tugas. Setelah itu baru boleh mungkin istirahat, ataupun mau main sebentar boleh. Nah itu hidup yang teratur teman-teman. Jadi siang nanti apa teman-teman? Siang nanti makan lagi, habis makan mungkin tidur siang, habis tidur siang harus Iqra ya, jangan lupa hafalan Iqra itu juga harus kalian kerjakan teman-teman, harus kalian ikuti. Nah itu makna dari hidup teratur teman-teman. Jadi hidupnya itu ada jadwalnya, tidak sembarangan. Misal aku nggak mau daring, aku mau tidur, habis mau tidur makan tidur lagi, itu nggak boleh ya teman-teman ya. Hidup itu harus teratur. Kalau kita terlalu banyak tidur itu juga tidak baik teman-teman. Dan mungkin ada beberapa yang masih main HP ya, itu boleh tapi tidak boleh terlalu lama, karena akan menyebabkan apa? Membuang waktu yang sia-sia, waktunya jadi sia-sia. Kemudian ada juga yang mungkin nanti matanya jadi minus teman-teman, minusnya nambah, kan sayang ya. Jadi kita harus taat tata tertib teman. Us punya 3 gambar teman-teman. Yang pertama gambar A, yang kedua gambar B, yang ketiga gambar C. Nah, kira-kira mana yang gambar yang sesuai dengan aturan yang ada di sekolah?
Gambar A, yuk. Kita fokus ke gambar A. Usnamai Beni ya teman-teman. Beni membuang sampah pada tempatnya. Berarti Beni sudah taat pada aturan yang ada di sekolah. Nih ya Beni. Berarti A itu sesuai dengan aturan. Sekarang yang kedua. Ini Beni menolong Udin teman-teman. Beni menolong Udin yang jatuh karena terpleset kulit pisang. Ini juga termasuk aturan ya, membantu orang lain yang kesusahan. Itu juga sesuai dengan aturan yang ada di sekolah. Kemudian yang C teman-teman, yo kira-kira ini kan dua bapak tim SAR ini membantu nenek yang mengevakuasi nenek yang terjebak banjir. Kira-kira ini aturan di sekolah atau bukan? Bukan ya teman-teman ya, yang aturan di sekolah membuang sampah pada tempatnya dan juga membantu teman yang sedang kesulitan. Oke, Uci yakin pasti Al-Malik itu nggak kesusahan ya kalau belajar tentang aturan, karena semuanya disiplin, semuanya tahu mana yang harus dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Lanjut teman-teman. Sekarang Us punya dua gambar teman-teman. Gambar 1 dan gambar 2. Dua-duanya ada di dalam kelas ya teman-teman. Nah sekarang Us minta kalian coba pilih gambar mana yang sesuai dengan tata tertib yang ada di sekolah. Gambar 1 atau gambar 2 teman-teman yang sesuai dengan tata tertib. Kemudian beri alasannya ya. Misalkan gambar 1 Us itu sesuai tata tertib karena apa gitu ya. Nah, coba kalian tulis jawaban di kolom komentar ya teman-teman. Semangat! Semangat belajar teman-teman. Sekian dari Us. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.